Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa, dia sanggup menyesatkan Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha. Tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya. Karena kesaktian dia, itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertingkah sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu, di akhir zaman, Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Karena itu lama, Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh-masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu. Bahwa virus corona ini awal daripada fitnatul Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau, Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Samiri, sebelum keluar akan terjadi fitnatul Dajjal. Fitnah Masih Dajjal. Dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja, Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024, Pak. Belum, Pak, 2024 masih ada duit. Masih ada devisa. Ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini setiap, dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh, Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak. Ya Pak Agung dan istrinya, itu ngabarin. Di sana, negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan, kedubes-kedubes negara lain aja divaksin ya. Dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari. Ngata-ngatain tiap hari. Nggak ada rasa syukurnya. Dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita, Pak. Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman Pak. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kasihan Pak ya. Nih, aduh jamaah nih kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar, itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini, serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka, sepi, ya. Orang takut kerumun kan, tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andhara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab. Ala wa innahu a'war wa inna rabbaka laysa bi'awar. Wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Ya. Hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya. Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa, ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya, dari Nabi Nuh. Berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya, tor gitu bidong dongeng lagi ya. Ya salam. Kita kan nggak dapat riwayat aja bahwa Nabi Khidir itu sebenarnya masih hidup. Kalau ulama ahlu zikir, ahli kolbu, ahli rohani, itu ijma' sudah sepakat bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Masih hidup. Ada beberapa nabi yang masih hidup. Nabi Ilyas, Nabi Idris, tapi beliau kan sudah pernah mati. Dan hadisnya sahih. Ayatnya juga ada. Ada satu nabi yang seharusnya dia hidup bangkit lagi, tapi kemudian karena kaumnya berkhianat kepadanya, setelah dia dimatikan, kemudian nggak dihidupkan lagi, karena pesannya nggak dilakukan. Namanya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan itu nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Khalid bin Sinan ini pesan nanti kalau saya mati itu untuk ada suatu kemaslahatan maka dia dibunuh, dimatikan. Apa kata dia, kalau aku mati maka nanti jasad atau abunya atau apa gitu, saya lupa lafaznya, tolong nanti dilakukan begini. Ritual ini nggak dilakukan oleh pengikutnya, oleh umatnya. Maka dia tetap sekarang di alam barzakh. Jadi ukurnya dia belum mati, ukurannya. Kok bisa begitu ya? Emang bisa begitu. Itu namanya Khalid bin Sinan, baru dengar ya. Padahal riwayatnya ada Pak. Ada di Bidayah wa Nihayah, ada di beberapa kitab ya. Lalu ada Nabi Khidir. Dari kalangan musuh Allah itu ada Dajjal, ada iblis, ada jin. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang sakti atau manusia yang sakti, dia nggak mati, Pak. Jin itu. Korin, nggak hati-hati. Beberapa orang belajar zikir, nggak tahu, nggak ada bimbing oleh guru yang bersanad sahih kepada Rasulullah. Ketika dia zikir, yang datang Syekh Abdul Qadir, ternyata korinnya. Bukan Syekh Abdul Qadirnya. Bisa jadi gitu, Pak. Yang datang katanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ternyata korinnya. Bisa jadi begitu. Ini banyak kejadian nih. Ya. Ada orang tertentu yang terkena ini. Dan hati-hati. Ya. Bapak saudara makan Allah. Kemudian
Apa kata Nabi? Ya. Kalau tadi 40 hari, maka nanti Dajjal itu keluarnya berapa hari? Juga 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti hari-hari yang lain. Hari seminggu. Itu di total 40 tahun rasanya. 40 hari di zaman Nabi Musa, sama 40 hari puncak dia khurujnya keluarnya, sampai kemudian turun Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ini luar biasanya apa? Kalau Dajjal datang ke suatu tempat, lalu dia dengar ada Nabi Isa, dia kabur, Pak. Karena dia pernah membunuh Nabi Isa, nggak mati-mati, ternyata diangkat ke langit. Beri takutnya Dajjal dengan siapa? Nabi Isa. Tapi Nabi mengatakan apa? Inni qad haddastukum 'anid Dajjal hatta khasyitu alla ta'qilu. Ya. Kemudian fawallahi inna rajul la ya'tihi wa yahsibu annahu mu'min. Demi Allah, kalau Dajjal ada, nanti orang beriman datang kepadanya, bertemu dia masih mengira dirinya beriman padahal dia sudah kafir. Fayattabi'uhu mimma yub'ats bihi minasyubhat. Karena dia lapar. Tadi berapa tahun? 3 tahun masa paceklik. Saya nggak tahu tahunnya kapan ini. Tapi Bapak hitung aja, ini perkiraan loh Pak ya. Negara kita mulai nggak bisa gaji PNS-nya. Nah, itu berarti udah deket tuh. Ya. Mikir-mikir mau masuk CPNS tuh. Ini kabar takutnya loh Pak ya, kabar segernya nanti ada lagi. Kabar gembiranya ada juga Pak. Ini kabar menakutkan nih. Ketika negara sudah nggak sanggup. Ini kan beritanya negara kita coba adem-adem, tapi tetap saja beritanya kan nggak adem. Udah kolep Pak ini. Negara udah nggak sanggup bayarin rumah sakit, hotel, udah nggak sanggup. Vaksin lagi nih, nggak sanggup udah. Ditambah ada tikus yang menari di atas penderitaan vaksin ya. Kita sebut aja mereka tikus, ya, nggak usah politikus. Ini agak berbahaya ini. Di mana nanti negara-negara di dunia sudah lost semuanya karena hutang. Nah, inilah kezoliman yang luar biasa yang disebut dalam hadis Jawrah. Kezoliman yang luar biasa. Nanti batas-batas teritorial negara itu cuma nama aja. Udah nggak ada lagi. Presiden, raja, gubernur nggak dianggap lagi ntar. Itulah awal paceklik puncak di alam semesta. Seperti terjadi di masa Rasulullah 3 tahun, nanti 3 tahun. Setelah itu baru muncul 40 hari Dajjal keluar. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ada Dajjal berarti ada Al-Mahdi. Kalau ada Al-Mahdi berarti ada Nabi Isa. Al-Mahdi mau sholat, Pak. Ada di satu masjid. Mau sholat di daerah Syam. Mau sholat, tiba-tiba Nabi Isa turun dari Babul Lut, namanya dalam hadis ini disebutkan, dari Babul Lut. Dia ada di dalam riwayat ini. Indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq, fayudrikuhu inda Babil Lut. Al-Mahdi di dalam masjid, mau sholat, turun Nabi Isa. Nabi Isa ketika datang, silakan jadi imam. Mau nggak dia jadi imam? Enggak. Kenapa? Al-Mahdi lebih pantas jadi imam. Loh kok bisa? Nabi Isa ini kan makhluk ruh. Gelarnya apa? Ruhullah. Gelarnya Nabi Isa. Karena dia nggak ada bapaknya, Pak. Maka tidak ada campuran syahwat dalam dirinya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa ini
Kalau memandang sesuatu yang terlihat bukan fisik, yang terlihat batin Bapak ini isinya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini pewaris Nabi A, Nabi C, Nabi F. Tapi ada satu waris yang belum lengkap kecuali Imam Mahdi lah pewarisnya yang lengkap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa, ini rahasianya nih hadis tadi, hadis Bukhari Muslim itu. Kenapa beliau nggak mau jadi imam? Ketika dia memandang sosok Al-Mahdi, yang terpandang oleh dia adalah nur Nabi Muhammad SAW dalam diri Al-Mahdi, lengkap. Walaupun sosoknya bukan Nabi Muhammad, tapi nur yang terpanjang dalam dirinya, nur, nggak berani dia jadi imam. Dan Nabi Muhammad sudah menurunkan derajat semua nabi yang turun setelah dia. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi Nabi Isa ketika turun pangkatnya bukan nabi, walaupun beliau seorang nabi. Dia jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada, kira-kira gitu. Paham ya? Nabi Khidir, jenderal bintang 4, tapi jabatannya udah nggak ada. Dia sebagai Wazirul Mahdi, Wuzaraul Mahdi, penasehat Imam Mahdi. Kenapa? Imam Mahdi itu pewaris lengkap sempurna, sangat sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Jadi terlalu mulia kalau Dajjal dibunuh oleh pewaris Nabi Muhammad. Jadi siapa yang bunuh dia? Cukup Nabi Isa. Pedangnya nanti Imam Mahdi yang ngasih, Pak. Ini dikasih ke Nabi Isa. Kok Nabi Isa bisa bunuh? Selama ini nggak bisa terbunuh. Ada rahasianya. Rahasia itu belum boleh dibongkar. Ya, ada di beberapa kitab disembunyi-sembunyikan. Ya, nyempil-nyempil ada. Kenapa? Dajjal yang sangat sakti mandraguna itu tidak terbunuh-bunuh, nggak mati-mati. Ada rahasia dia dan ada kelemahan dia. Nah itu rahasianya dipegang oleh mereka ya, para aulia-aulia Allah itu. Jadi kita sabar-sabar aja Pak ya. Jadi ke depan, mohon maaf, ini bukan kabar gembira. Jangan berharap virus ini hilang. Jadi jangan berdoa, ya Allah angkat virus, itu nggak sopan. Allah menghendaki virus ini berkembang untuk menguji kita semua. Panik, musyrik, atau bagaimana? Semoga kita nggak panik, semoga kita tidak musyrik. Nanti tambah ke depan, tambah sulit, Pak, tambah sulit, tambah sulit. Yang nggak sanggup, minta wafat aja sebelum itu. Ya. Tapi yang mau berjuang, ayo minta panjangkan umur, ya Allah, jadikan kami berjuang dengan Al-Imam Al-Mahdi, pewaris engkau di akhir zaman. Amin. Mau Pak ya? Mau lah. Tapi ada satu kata kunci, nanti kita bahas di bab Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi itu? Al-Mahdi sekarang udah muncul belum? Ini saya sering ditanya mengenai sosok namanya Muhammad Al-Qasim Al-Bagistani. Ini kita jawab sekarang Pak ya. Muhammad Al-Qasim ini salah satu orang yang bening kolbunya sehingga mendapatkan mimpi-mimpi yang bagus. Nabi mengatakan bahwa ru'yal mu'min ya, juz'un minan nubuwah. Mimpinya seorang mukmin itu menjadi satu bagian dari waris kenabian. Oke? Disebut dalam hadis la tabqa ya minan nubuwah, tidak tersisa dari ciri-ciri waris kenabian di akhir zaman illa mubasyarat, kecuali kabar-kabar gembira lewat mimpi. Tapi ingat, Imam Mahdi itu penandaannya bukan mimpi. Imam Mahdi itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Waktu kecilnya dibeleh dadanya oleh Jibril. Pasin aja semua, apa yang kejadian pada Nabi Muhammad, kejadian sama beliau, udah gitu aja Pak. Nabi Muhammad dibeleh gak? Dadanya, dibersihin gak? Tanya aja Muhammad Al-Qasim, dibeleh gak dadanya waktu kecil? Asli oleh Jibril gak? Gitu. Kalau enggak, berarti bukan beliau Imam Mahdinya. Beliau hanya mengabarkan. Beliau dapat sinyal gitu. Kan beliau nggak pernah ngaku sebagai Al-Mahdi sekarang ya.
Karena dia ngaku udah ketemu Allah ribuan kali, ketemu Nabi ribuan kali kan. Ya nggak ada masalah sama kita. Itu mah dikit. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali dia bertemu Allah. Percaya Pak? Saya percaya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami, kalau Nabi setiap detik per detik ketemu Allah. Nabi loh Pak ya. Abu Yazid Al-Bustami setiap hari 70 kali ketemu Allah. Itu biasa ditulis di kitab, itu enggak ilmu yang tinggi, biasa aja. Kalau dihitung udah berapa ribu dia ketemu Allah itu. Enggak jadi Imam Mahdi itu Abu Yazid Al-Bustami. Abul Abbas Al-Mursi ketemu Nabi setiap saat Pak. Gimana Bapak mau percaya ini? Kan dibilang dajjal lagi ntar sama orang, dongeng lagi ente. Gitu. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Murid Imam Abul Hasan Syazili, gurunya Ibnu Athaillah Sekandari pengarang Al-Hikam. Yang kitabnya kita ganti hari ini dengan Sunan Abu Daud. Ya. Requestnya antum tuh Mas Adit tuh ya. Apa kata Abul Abbas Al-Mursi? Kalau aku tidak memandang Rasulullah setiap detik, setiap nafas, maka aku kafir. Enggak jadi Imam Mahdi itu dia. Jadi Imam Mahdi enggak boleh asal mursi. Enggak. Maka saya yakin, jika Muhammad Al-Qasim ini wali Allah, jika dia wali Allah ya, dia tidak akan ngaku dirinya Al-Mahdi. Ya. Kalau dia mimpi, dia mendapatkan kabar masa depan, itu namanya ilmul maqadir, ilmu masa depan. Itu baru satu pencirian Imam Mahdi. Dan tentara Al-Mahdi sama. Mimpi-mimpi begitu biasa Pak Mawali. Wali Allah itu biasa ngelihat masa depan. Biasa itu. Bahkan lagi zikir jaga, ngelihat tuh biasa. Dan itu bukan halu, asli. Karena bagian dari hadis Nabi tadi. Jadi jangan merasa kaget gitu. Ya. Nanti akan muncul beberapa orang yang mirip-mirip begitu, antum jangan panik. Imam Mahdi, kalau ember dibunuh orang Pak sekarang. Ya. Kalau Imam Mahdi ember nih, dibunuh orang Pak. Apa jadi dicerita nggak mungkin. Apa dalilnya? Masih ingat kisah Abu Thalib ditegur oleh Bukhairah? Apa kata Bukhairah? Abu Thalib, kenapa ente bawa ini anak? Hazal ghulam nabiyun, ini anak Nabi. Abu Thalib udah ngerti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Itu sebabnya saya meyakini Abu Thalib ini mukmin. Ya, ini akidah Ahlussunnah lah Pak ya, bukan akidah Syiah. Di akidah Ahlussunnah. Kita mengikuti salah satu murid dari Syekh Zahid Al-Kautsari, Syekh Al-Hasan kalau salah namanya. Dan beberapa ulama-ulama yang lain. Jadi Abu Thalib mengerti ini Nabi nih. Oke? Karena dia mengerti ini Nabi, apa kata Bukhairah? Jangan bawa ini orang. Kalau ketahuan ada tanda nubuat dalam dirinya, yaktuluhul Yahud, akan dibunuh oleh Yahudi yang sekarang kita sebut Zionis. Dibunuh pasti Pak. Ya mungkin sekarang nggak tahu nama intelijennya apa gitu ya. Mossad ke apa, saya nggak ngerti deh ya. Pasti dibunuh Pak. Nggak mungkin dibiarin. Jadi kalau ada sekarang Imam Mahdi, ngaku Mahdi, pastikan dia bukan Imam Mahdi. Di-upload lagi di YouTube ya kan? Kacau itu. Ada di Parung satu Pak ya. Kopiahnya hitam lagi kayak saya, kan lucu Pak. Ntar kita aja jadi Mahdinya ya. Bapak saudara makan Allah. Dajjal adalah sosok Musa bin Sam'un yang kemudian disebut Samiri, yang dulu Nabi Musa tidak punya hak mengeksekusinya karena dia tahu yang punya hak eksekusi adalah umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Nabi Musa berdoa, ya Allah jadikan aku nabinya umat Muhammad. Enggak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad.
maka nanti akan ada pewaris Nabi Isa di kalangan umat Nabi Muhammad. Jadi ulama, tapi batin dia mewarisi Nabi Isa. Melalui orang inilah Nabi Musa berjuang. Kira-kira begitu. Nabi Musa di alam lain, dia di alam nyata. Dan saya tutup dengan sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW ini juga ada dalam riwayat yang sahih, mengatakan, Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Seandainya Dajjal itu keluar, lalu aku bersama kalian, fa ana hajijuhu dunakum. Maka aku yang langsung menjadi hujjah yang akan menjaga kalian, menyelamatkan kalian. Wa iyakhruj, tapi kalau dia keluar, walastu fikum, aku tidak ada bersama kamu. Nah, ini kata-kata kunci nih Pak. Famru'un hajiju nafsih, maka seseorang hendaklah berjuang dengan dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, aku serahkan kepada Allah urusan hamba-hamba yang muslim. Ini kata kunci. Apa kata Nabi? Jika dia keluar, aku ada bersama kamu. Itulah Al-Mahdi, Pak. Ya. Itulah yang disebut Al-Mahdi. Iyakhruj fa'ana wa ana fikum fa'ana hajiju. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Mungkin gak Nabi berandai-andai-andaiannya salah? Gak mungkin. Andainya dua nih. Jika aku keluar, aku bersama kamu. Jika aku keluar, aku tidak ada di sampingmu. Bukan berarti Nabi gak ada. Inilah yang disebut pewaris Nabi. Al-Imam Al-Mahdi. Jadi jangan sembarangan nyocok-nyocokin Imam Mahdi, jangan ya. Imam Mahdi sekarang di Madinah, itu nanti bro ya. Imam Mahdi nanti di Madinah, di Mekah itu nanti. Nah nanti kita di next pertemuan kita bahas man huwal Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Siapa namanya? Apa namanya? Jadi ternyata yang benar itu apa namanya, bukan siapa namanya. Itu dua hal yang berbeda loh. Beda loh Pak ya. Siapa dengan apa? Insya Allah ingetin saya nanti Mas Adit, kita akan bahas ke sana. Ya. Nanti kita tetap merujuk ke Sunan Abi Daud, dan saya pernah membuat daurah itu di Riau, full berbahasa Arab, dan tidak diposting ya. Tidak diposting oleh teman-teman di sana. Baik, lebih kurang itu Pak. Saya rasa cukup. Ada diskusi? Waduh, Pak Dokter nih. Maaf Pak Dokter ya. Jangan clash Pak ya. Ada cross otoritas tar. Tafadhol Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini super menarik Pak Ustadz, terima kasih atas kupasannya. Semoga kita tunggu seri selanjutnya. Ya. Pertanyaan saya pertama bahwa kisah ini atau proses runtutan yang akan terjadi berdasarkan tinjauan sunnah ya. Ini semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan ya dengan kita mengetahui ini, kemudian apa yang kita harus perbuat tadi, menyelamatkan diri sendiri dan seterusnya ya, untuk bisa tadi kita tidak menjadi kemudian jadi kafir, musyrik dan seterusnya begitu Ustaz. Itu satu pertanyaan. Yang kedua tadi saya lihat ada hal yang saya kurang nyambung ya, terkait dengan Samiri tadi tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Kemudian dia takut kalau Nabi Isa turun.
artinya dia tahu bahwa dia tidak membunuhnya. Jadi artinya tadi dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia sudah membunuhnya, padahal diserupakan. Oke. Nah, saat Isa mau turun, dia lari, dia takut. Artinya apa? Artinya dia mengetahui kemudian itu seperti apa. Iya, iya. Terus kemudian bahwa Isa itu tadi bukan jasad, jadi ruh, ya. Jadi fisik. Beliau punya jasad. Jasad, tetapi sebenarnya tadi sisinya adalah sisi ruh. Pertanyaan saya, apakah ini tidak menselisih bahwa ayat yang mengatakan bahwa penciptaan Adam dan Isa itu sama? Ya, Baik. mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bagus. Terima kasih. Itu aja dulu Pak Ustaz. Pertanyaannya. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau udah begini ceritanya kita mau ngapain gitu ya? Nabi pernah berkalam, tapi jangan dipahami secara harfiah ya. Man hafizah ya, asyara ayat min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Ini satu versi, tapi di versi kedua awakhir. Siapa yang hafal permulaan 10 ayat dari surat Al-Kahf di riwayat Imam Abu Daud tapi jalur Hisham. Karena lewat jalur Hisham Dustuwai ini gelarnya Amirul Mukminin fil hadis. Maka saya mentarjih, menguatkan, maka versi Hisham yang lebih sahih. Apa itu? Awakhir. Akhir surat Al-Kahf. Khawatim. Ya, khawatim surat Al-Kahf. Penutup surat Al-Kahf. Jadi 10 ayat terakhir. Ternyata intinya coba Bapak lihat. Inti dari surat Al-Kahf itu ayat terakhirnya, Pak. Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ya, maka janganlah menyekutukannya sama sekali. Fitnah Dajjal itu, lapar itu biasa, Pak. Orang dibunuh itu biasa. Yang paling bahaya adalah musyrik. Kemusyrikan apa? Karena masalah lapar tadi. Lalu Dajjal kan datang. Ketika Dajjal nggak senang dengan suatu penduduk, satu negeri, maka dia tahan tidak turun tuh hujan. Itu kan sakti kan Dajjal. Nggak tahu pakai alat canggih dia atau pakai asma kita nggak tahu. Ketika orang udah kelaparan, tidak ada tumbuhan yang tumbuh 3 tahun Pak lamanya. Maka ketika dia muncul 40 hari pertama itu, disitulah kemudian orang banyak menyembahnya. Karena dia tebar itu benih padi, langsung tumbuh. Maka mulai sekarang rajin-rajin puasa, Pak. Dari sekarang kurangi makan. Kurangi hajat untuk makan. Ini nggak makan dikit, istri telat dikit masak, marah sama istri. Ya. Gimana mau ketemu Dajjal ntar? Ya. Bisa-bisa antum bunuh istri ntar kan masalah itu. Bisa nyate anak ntar tuh. Bingung gak ada lagi daging, nyate anaknya masih bayi kan. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Orang lupa kalau dia punya sisi rohani yang gak pernah makan dan minum. Ruh kita gak perlu makan dan minum, Mbak. Tapi tubuh fisik ini perlu makan dan minum. Dan itu cuma bisa dengan cara berserah diri secara total kepada Allah. Itulah ujung dari surat Al-Kahf. Khawatim. Maka saya meyakini itu. Jadi Bapak biar nggak ragu, ada namanya teknik jamak. Teknik jamak itu kalau ketika hadisnya 2, amalannya jadi 2-nya. Baca 10 sama baca 10 awal, 10 akhir. Lebih cakep lagi baca dari awal sampai, karena Ashabul Kahf, cerita di surat Al-Kahf itu cerita akhir zaman, semua berulang. Ya'juj Ma'juj, Nabi Khidir terbulang semua Pak di situ. Ya, silakan dibaca, direnungi setiap hari Jumat. Ya. Kalau dia mengerti ayat ini, merasuk ke dalam dirinya makna itu, insya Allah itu jadi benteng dia nanti.
Tapi Nabi kasih tahu, jika kamu mendengar Dajjal keluar, menghindar. Falya'ni anhu. Menghindar darinya. Jangan merasa sok-sok hebat. Yang selamat nanti cuma anak kecil, Pak. Anak kecil yang sekarang ada di Al-Quds. Yang nanti ketika dia disembelih oleh Dajjal, hidup lagi, nggak mati-mati. Apa kata dia? Saya tambah yakin bahwa kamulah yang disebut oleh Nabi kami Muhammad SAW. Engkaulah Dajjal. Kabur Pak Dajjalnya. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Isa? Dia mengira Nabi Isa sudah dibunuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, disebutkan, Inni rafi'uka, aku mengangkat engkau. Baru Dajjal ngeh, oh belum mati ya. Itu dia. Itu buka lagi suratan takdirnya. Terus yang terakhir tadi apa? Lupa ya nanya ya. Saya lupa yang terakhir tuh. Ini kalau pertanyaannya 3 begini Pak, lupa kita. Ada yang mengingatkan? Oh, penciptaan. Penciptaan Adam dan Nabi Isa itu sama, maksudnya dari tiada menjadi ada. Tapi beda. Kita ada ayah dan ibu. Beda nggak sama Nabi Adam? Nabi Adam ada ayah nggak? Ada ibu nggak? Nggak ada. Sayyidatuna Hawa, Eva, ada ayah, nggak ada ibu. Sayyiduna Isa, ada ibu, tiada ayah. Beda Pak. Tapi dari ketiadaan menjadi ada sama. Khalq secara basyariah. Karena kalau versi surat Shad, inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan sisi manusiawi. Adam, siapa lagi tadi? Isa, Hawa, kita sama semua. Tapi secara ruh itu beda. Itu beda ya. Maka Nabi Isa, karena beliau makhluk rohani murni, beliau tidak menyebut Nabi Muhammad, beda dengan Nabi Adam. Beliau menyebut, Inni mubasyiram birasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Karena Ahmad itu adalah Nabi azali, istilahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan, aku sudah jadi Nabi, Adam belum ada. Itulah dia. Ahmad namanya. Nabi Isa karena dia ruhullah, dia memandang itulah Ahmad. Itu yang akan keluar namanya nanti Muhammad. Dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, namaku di dalam kitab-kitab terdahulu, Injil atau Taurat itu Ahyad. Artinya sama, terpuji. Gitu ya. Jadi gitu Pak, jadi ini bukan satu hal yang berbeda, cuma dia perbedaan ibarah saja ya. Ya, ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi nggak rame-rame amat kan, jadi boleh panjang. Boleh. Kalau rame malah saya yang takut Pak. Jadi dianggap buat kerumunan lagi kita. Ya. Alhamdulillah kajian yang sangat-sangat menarik. Dari saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Pernah ada mendengar hadis bahwa di akhir zaman nanti ada fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Nah itu kami ingin mengetahui apakah betul itu untuk posisi kami sekarang seperti itu, atau ada penjelasan lebih yang detail mengenai gelap hadis gulita, malam yang gelap yang berkepanjangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penjelasan Ustadz tadi bahwa Samiri berhasil menyesatkan umat Nabi Musa yang sudah istilahnya diajari dan dikader bertahun-tahun lamanya. Dengan mudahnya hanya ditinggal 40 hari mereka semua menjadi sesat. Karena tadi Samiri mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh
yang lain. Dia bisa mempunyai kemampuan melihat alam gaib dan juga mempunyai ilmu yang canggih misalnya. Nah, apakah betul nih kalau kita samakan, maksudnya ada penjelasan lebih lebih ilmiahnya? Kita lihat zaman sekarang eh, bahwa dari umat Nabi Muhammad sendiri mulai tidak meyakini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kita juga disuruh pakai masker, tidak bisa tersenyum. Maksudnya senyum itu kan sunnah Nabi. Lalu yang kedua juga kita sholat berjarak. Jadi seperti ada pengetahuan yang dia mengetahui bahwa cara untuk memisahkan umat muslim daripada sunnah-sunnahnya itu kok seperti mirip dengan cara-caranya dia menyesatkan umat Bani Israel zaman dahulu. Nah, bahkan Masjidil Haram sendiri yang Nabi Muhammad SAW pernah kita dengar dari eh, guru kita, Habib, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang bertawaf di Masjidil Haram, baik siang ataupun malam. Sekarang terjadi, dilarang dan dibatasi. Nah, apakah betul ini suatu kebetulan atau emang ada penjelasan ilmiahnya bahwa ya memang ini hanya Samir yang mengetahui teknik-teknik atau ilmu pengetahuan yang canggih yang bisa memisahkan umat dari ajaran nabinya sendiri gitu. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini antara ilmiah dengan cocok logi gak mirip-mirip, Pak. Jadi kita harus hati-hati bener. Gak boleh tergelincir di sini. Yang pertama tadi tentang, udah lupa lagi. Hadis Oh, akhir ya, zaman, malam yang gelap berkepanjangan. Itu pertanda bahwa secara harfiah saja dulu, gak usah secara maknawi, akan ada masa tidak ada energi sehingga kita punya cahaya gini, Pak, gak ada. Gelapnya. Bapak masih ingat gak zaman-zaman dulu, Pak, masih muda, masih kecil. Itu rasanya kalau malam tuh lama gak? Lama sekali. Saya walaupun di kampung saya itu orang udah punya listrik, tapi saya kan di pojok, Tanjung namanya, kita nyebut Tanjung. 500 meter kuburan, Pak. Jadi rumah kita itu doang di situ. Yang lain udah dapet, tapi tiang listrik gak bisa masuk ke tempat kita. Ketika orang-orang udah punya listrik, saya gak ada. Itu setiap kali malam saya kalau baca buku tuh ya sedihnya kalau bukan main. Pakai lampu teplok itu, damar ya, taruh. Mata sakit itu. Tapi saya terus baca. Saya kalau ingat tuh bisa nangis. Ingat ibu saya, ingat ayah saya itu saya bisa nangis kalau ingat itu. Dan rasanya lamanya bukan main. Nanti ditambah dengan kondisi seperti itu, ditambah kondisi psikologis. Ini kapan berakhir? Jadi 40 hari, 40 malam itu nanti. Itu nggak ada lagi tuh cahaya. Bahkan 3 tahun yang paceklik itu udah mulai, Pak. Udah mulai susah makanan, susah energi. Orang mulai perang di mana-mana, perang bunuh-membunuh. Ya, sebelum itu terjadi, nanti banyak ulama-ulama jadi khawarij. Berarti dia bukan ulama beneran toh. Kafir mengkafirkan, bunuh membunuh, caci mencaci. Jadi sekarang caci mencaci ini awal, Pak. Ini awal munculnya tentara-tentara Dajjal. Karena nanti targetnya satu, bunuh membunuh sesama muslim. Jadi jangan heran nanti tentara Dajjal itu pakai kopiah, pakai serban, pakai baju koko, pakai baju Islami. Tapi dia ngorok para habaib. Karena mereka nggak percaya ada habaib. Ngorok ulama-ulama waliullah. Jadi jangan heran nanti, Pak. Sekarang kalau ada kelompok nggak percaya ada habaib, hati-hati. Hati-hati itu. Itu udah awal-awal itu muncul. Padahal Nabi menjamin bahwa keturunannya pasti selamat, pasti ada. Pasti langgeng.
Dan itu sebenarnya ilham-ilham setan yang dikirim oleh Dajjal. Dajjal ini kan tahu bahwa Al-Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad, maka sikat aja semua keturunan Nabi Muhammad. Jadi kita mengakui zuriat Nabi ini beragam, arah politiknya macam-macam. Ya kita hormati semua, gak usah ikutin arah politiknya, cintai aja mereka. Pasti ada yang pro Habib Fulan, ada pro Habib Fulan, ya kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting kita hormat sama semua Habib. Siapa tahu dari kelompok dia, dari keturunan dia, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi itu terjadi ketika musim semua nanti menua. Jadi cerita bahwa kan Ustaz akhir zaman udah banyak cerita ini. Ini ada benarnya, cuma yang nggak benar ini cocok logi tentang Imam Mahdi yang dari WA Yaman itu nggak benar itu ya. Kemudian Dukhon 2 tahun ini kan mereka mewaswaskan umat ini, itu yang nggak benar. Mereka cabut saja sedikit cocok logi itu udah lurus tuh mereka itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Cuma karena suka cocok logi, mungkin lagi mencari bentuk nih formulasi gimana sih. Ya kalau nggak kenal ciri-ciri Imam Al-Mahdi yang batin, cuma kenalnya yang zahir, jidatnya begini, hidungnya begini, antum bingung. Habaib dari dulu yang jidatnya lebar banyak, yang hidungnya mancung banyak. Jadi kalau pencirian Imam Mahdi zahir, lewat antum. Pencirian Imam Mahdi itu bukan lewat itu, tapi lewat yang tadi. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Jika dia keluar, aku bersama kamu. Ini aku bersama kamu ini yang penting. Aku ada di antara kamu. Kenali ciri-ciri pewarisnya ini. Sekarang belum kelihatan, Pak. Kalau sekarang obral beliau Al-Mahdi ya lewat, dibunuh tar. Ya, yang aku Mahdi jadi tangkap-tangkapin sekarang enggak. Minimal disidang sama MUI, sama Jawa, macam-macam lah. Terus yang kedua tadi tentang adakah ini memang agenda dari Dajjal, orang sholatnya udah bisa-bisa gitu ya, pakai masker, padahal kita harus senyum. Jangan jauh ke sana. Jangan ke sana. Nanti antum tengkar sama Pak Dokter nanti. Penanya pertama, sama kedua ntar tengkar, Pak. Ini itu kalau versi usul fikih dan fikih disebut dengan sadduz zari'ah. Apa arti sadduz zari'ah? Sad menutup, zari'ah penghalang ya. Maksudnya preventif. Supaya udara yang bervirus itu nggak nyebar kepada saya, kita jaga jarak plus pakai masker. Gitu. Oh saya sehat aja Ustadz. Iya antum sehat. Tapi kan bisa jadi UTG. Gitu. Maka kita hormati orang-orang yang pakai masker di tempat yang bermasker. Di luar itu ya sudah nggak apa-apa. Ada beberapa masjid nggak ada pakai masker Pak. Biasa-biasa aja. Tapi mereka di sana mati juga tiap hari biasa aja. Tiap pagi dari innalillahi wa emang ada. Kita mau kasih tahu virus ini ada. Baik secara zahir ataupun secara batin itu bisa dilihat. Secara zahir tanya dokter, secara batin tanya ahli-ahli rohani. Itu mereka bisa lihat. Jangan konyol seperti yang video itu diambil-ambil. Emang begitu? Kiai ya? Mati kan? Karena sombong sih ya. Sombong itu, konyol. Gak bisa begitu. Gak tahu tekniknya, gak tahu jeroannya, spirit yang ada pada COVID, jangan coba-coba. Ya, itu ilmu-ilmu para wali itu. Yang sekarang Allah masih sembunyikan, Pak. Wali itu kalau wali Allah ngerti, mereka tidak akan meminta bencana itu Allah angkat. Mereka mengatakan, kami ridho kepada takdir Allah. Nah, saya mau tanya, Bapak ridho nggak? Ridho nggak nih COVID? Imannya benar. Lengkap sudah rukun imannya. Ini baru COVID loh Pak ya. Nanti ada zaman kelaparan, ridho nggak? Serius nih. Ingat-ingat lah ya kalau umur kita panjang, ada masa nanti susahnya bukan main. Siap nggak?
Katakan rodi itu bila pegang perut nanti hilang laparnya insya Allah. Nanti yang kenyang itu ruhnya, sisi rohaninya yang kuat nanti insya Allah. Nah, nanti ada masa namanya masa Islah Al-Mahdi. Nanti kita jelasin ya. Kita buka Sunan Abu Daud, ada pembahasan menarik di situ tentang sosok Al-Mahdi. Ini kabar buruknya, nanti ada kabar gembiranya. Kedatangan sang pembawa waris cahaya, Al-Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi hindari saja kontradiksi dengan ilmu kedokteran ya. Tapi saya meminta juga tolong para dokter, hormati juga ulama yang mengajarkan doa-doa, zikir-zikir. Ya. Karena mereka memandang yang tidak dipandang oleh dokter, semoga dokter memandang yang tidak dipandang oleh ulama. Saling menghormati. Ya Pak Dokter ya, sepakat ya? Baik. 6:30 Pak, kesemangatan gitu.